Pertama, profil perusahaan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Terbuka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu, farmasi, serta makanan dan minuman kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1951 dan telah berkembang menjadi salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia. Adapun beberapa produk unggulan yang dimiliki Sidomuncul antara lain Tolak Angin, Kuku Bima Energi, Tolak Linu, Alang Sari, serta berbagai produk herbal dan suplemen kesehatan lainnya. Visi perusahaannya adalah menjadi perusahaan herbal, farmasi, makanan, dan minuman kesehatan yang unggul dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan secara berkelanjutan. 2. Kondisi makroekonomi dan dampaknya terhadap perusahaan. Pada tahun 2024, kondisi ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan seperti inflasi yang relatif tinggi, ketidakpastian geopolitik, serta fluktuasi perdagangan dunia. Pertama, dari sisi inflasi dan daya beli konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Namun, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan membuat permintaan produk herbal dan kesehatan tetap stabil, bahkan cenderung meningkat. Hal ini menjadi peluang bagi Sidomuncul untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan. Kedua, fluktuasi nilai tukar rupiah. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi biaya produksi, terutama jika terdapat bahan baku atau komponen yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola risiko kurs agar tidak berdampak besar terhadap profitabilitas. Yang ketiga, kebijakan suku bunga. Pada tahun 2024, Bank Indonesia menurunkan BI rate menjadi 6%. Ketiga, kebijakan suku bunga. Pada tahun 2024, Bank Indonesia menurunkan BI rate menjadi 6%. Penurunan suku bunga memberikan dampak positif bagi dunia usaha karena dapat mendorong investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun kondisi ekonomi global masih penuh tantangan, Sidomuncul mampu mempertahankan kinerja yang baik melalui inovasi produk, perluasan distribusi, dan strategi pemasaran yang efektif. 3. Laporan laba rugi atau ikhtisar keuangan. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, Sidomuncul mencatatkan penjualan bersih sebesar 3,92 triliun. Angka ini meningkat sekitar 10% dibanding tahun 2023 yang sebesar 3,57 triliun. Laba kotor perusahaan mencapai 2,30 triliun, sedangkan laba operasi sebesar 1,47 triliun. Laba sebelum pajak tercatat sebesar 1,51 triliun, dan laba bersih tahun berjalan mencapai 1,17 triliun. Peningkatan laba bersih mencapai 23% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus meningkatkan pendapatan. Yang keempat, omset perusahaan. Omset atau penjualan bersih perusahaan pada tahun 2024 mencapai 3,92 triliun. Kontribusi omset berasal dari 3 segmen utama, yaitu yang pertama, segmen jamu herbal dan suplemen sebesar 2,49 triliun. Yang kedua, segmen makanan dan minuman sebesar 1,30 triliun. Yang ketiga, segmen farmasi sebesar 127,46 miliar. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa segmen jamu herbal dan suplemen masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan dengan kontribusi sekitar 64% dari total penjualan. Yang kelima, ada arus kas posisi aset dan posisi liabilitas. Pada tahun 2024, arus kas dari aktivitas operasi tercatat sebesar 1,15 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan mampu menghasilkan kas yang kuat dan stabil. Arus kas investasi tercatat negatif sebesar 46,9 miliar, yang menunjukkan adanya pengeluaran untuk investasi perusahaan. Sementara itu, kas dan setara kas
pada akhir tahun mencapai 855,57 miliar. Dari sisi posisi keuangan, total aset perusahaan mencapai 3,94 triliun. Total liabilitas atau kewajiban sebesar 451,78 miliar, sedangkan total ekuitas mencapai 3,49 triliun. Struktur keuangan ini menunjukkan kondisi yang sangat sehat karena jumlah ekuitas jauh lebih besar dibandingkan total liabilitas. Selain itu, rasio utang perusahaan tergolong rendah sehingga risiko keuangan relatif kecil. Lalu yang keenam, ada pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan operasional dan pelaporan keuangan, perusahaan terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan, direksi yang bertanggung jawab menjalankan operasional perusahaan, karyawan sebagai pelaksana kegiatan operasional, investor yang menanamkan modal, supplier atau pemasok bahan baku, distributor yang menyalurkan produk ke pasar, konsumen sebagai pengguna produk, auditor eksternal yang memeriksa laporan keuangan, otoritas jasa keuangan, dan Bursa Efek Indonesia sebagai regulator perusahaan terbuka. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul terbuka menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik pada tahun 2024. Penjualan meningkat menjadi 3,92 triliun dan laba bersih mencapai 1,17 triliun. Perusahaan juga memiliki kondisi keuangan yang sehat dan aset sebesar 3,94 triliun dan liabilitas yang relatif rendah. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi global, Sido Muncul mampu mempertahankan pertumbuhan melalui inovasi produk dan strategi bisnis yang tepat.